Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Aji Wahyurinata dari jurusan Kimia offering PAIC 5 yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal. Dan dalam video ini, saya akan berbagi materi tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Yuk disimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab, ilm, yaitu masdar dari kata lima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu itu adalah pengetahuan. Lanjut ke urgensi ilmu. Terkait dengan ilmu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi. Sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Oke, lanjut ke integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Jadi sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak akan bernilai. Maksud saya tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan dengan dasar iman. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Jadi sangat sering sekali ilmu itu bertentangan dengan iman. Jadi kalau hal itu terjadi, kita harus kaji ulang. Kemudian tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu disebut ilmuwan, ulama, atau saintis, yaitu orang yang istimewa karena kelebihan yang ia miliki. Karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Di antara tanggung jawab ilmuwan adalah yang pertama menyampaikan amanat dan yang kedua memelihara lingkungan. Jadi memelihara lingkungan juga adalah bagian dari tanggung jawab seorang ilmuwan. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah kebudayaan dan peradaban di masa silam. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian peradaban ini mengalami kemajuan dan kemunduran, dan ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Faktor yang menjadi kemajuan Islam, yang pertama adalah bertemunya agama Islam dengan kebudayaan lain. Yang kedua, adanya pluralisme dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, adanya mengadakan gerakan penerjemah. Yang keempat, berdirinya perpustakaan. Hal-hal tersebut di atas yang menyebabkan Islam itu berkembang dengan pesat, menjadi pusat pendidikan dan dikenal secara luas. Kemudian faktor yang menjadi penyebab kemunduran Islam pada saat itu juga adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama. Yang kedua adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. Yang ketiga adalah pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. Hal-hal tersebut adalah faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran. Kemudian adalah kontribusi ilmuwan Muslim dalam kemajuan Barat modern. Ada sangat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam, ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mempengaruhi kemajuan teknologi hingga saat ini. Dua di antaranya yang menjadi perhatian saya adalah Al-Zahrawi sebagai penemu operasi medis maksud saya. Ia menerbitkan 1.500 halaman tentang ensiklopedia bedah. Yang kedua adalah Al-Khawarizmi, yaitu penemu Al-Jabar. Penggunaan Al-Jabar hingga saat ini tentu saja masih kita rasakan. Sangat menikmatinya kita, di mana gadget itu berkembang, di mana komputer itu berkembang. Itu adalah kemajuan-kemajuan yang diawali oleh Al-Jabar yang ditemukan Al-Khawarizmi. Baik, lanjut ke materi berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisir dengan baik.
itu dipertimbangkan dari aspek internal dan eksternal. Kita masuk ke aspek internalnya dahulu. Secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan dari bidang internalnya, di dalam aspek internal. Di antara kelemahan tersebut adalah umat Islam masih sering berseteru dalam perbedaan fikih furu'iyah yang tidak perlu diperdebatkan, misalnya seperti sholat subuh menggunakan doa kunut atau tidak, itu sering diperdebatkan, padahal dua-duanya itu sama-sama benar. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat. Yang kedua adalah aspek eksternal. Dalam umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim. Umat Islam cenderung skeptis terhadap ilmu-ilmu modern dari Barat. Seharusnya kita meniru pemerintah Abbasiyah yang memiliki potensi puncak kemajuan peradaban Islam karena menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. Jadi Al-Quran itu adalah panduan kita, inspirasi dan moralitas kita. Sedangkan kemampuan Barat modern adalah sumber untuk maju dari keterpurukan. Jadi langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi kerajaan pertama yang masuk ke Indonesia, kerajaan Islam pertama yang masuk ke Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh. Kemudian disusul oleh kerajaan-kerajaan berikutnya hingga masuk ke tanah Jawa. Ada Kerajaan Demak, Kesultanan Pajang, Sultanan Cirebon, hingga ke Kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya adalah wujud peradaban Islam. Islam mempengaruhi peradaban di Indonesia itu dalam berbagai aspek. Yang pertama dari pendidikan, contohnya, yaitu pesantren. Kemudian dari organisasi, ada organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selanjutnya dari aspek politik juga dipengaruhi. Ini berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang tadi, yang tentunya menggunakan politik Islam dalam kerajaannya. Kemudian ada juga budaya, adat, dan seni, contohnya seperti rebana, qasidahan, dan lain sebagainya. Baiklah, tiba pada kesimpulannya. Kesimpulannya ialah adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada salah kata ataupun salah materi. Boleh komentar di bawah, kita diskusi bersama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.